mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, kali ini gue kembali menghadirkan sebuah ide usaha keliling, yaitu jualan antena keliling yang akan membuat kalian bagong setelah melihat adegan ini. Kalau saya mau antena ada nggak, A? Tapi tukernya sama jagung. Dikira zaman batu apa ya, sistem barter. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang penuh tutor ini dibuka dengan seorang mama yang baru magang dalam berjualan. Saya mau beli booster antena TV, ada Bu? Yang ini Pak, Bukan Bu? yang ini Pak. Ya ampun Ibu, Ibu ini ngerti komponen listrik nggak sih? Nasib di hari pertama kerja tapi udah ditinggalin bos. Karena bisa-bisanya ini mak tak tahu apa yang mau dibeli si Minion sampai ia mengurungkan niatnya daripada berdebat dengan pegawai trainingan hasil rekrutan orang dalam. Acuaks. Biasalah, the power of orang dalam. Emang celingak-celinguk gitu doang bisanya cuy. Di sisi lain anak dari si mak bernama Riko pun baru pulang sekolah. SMA apaan tua gini? Yang begitu bahagia karena berhasil ngemaling sepeda ontel peninggalan mandor pekerja Romusa dengan menggunakan cheat polisi baik sehingga ia pun berhasil pulang dengan selamat. Aku punya kabar bagus buat ibu. Aku lulus SMK, Bu. Udah sepuh gini baru lulus. Di sana Riko pun tak mau lanjut kuliah karena lebih baik membangun bisnis toko elektroniknya, apalagi mengingat biaya kuliah yang begitu mantap jiwa plus ujung-ujungnya tamat kuliah harus bekerja lewat jalur orang dalam. Acuaks lagi. Di Wakanda S1 nggak ada apa-apanya cuy, minimal S4. Kalau kamu mengkhawatirkan masalah biaya, kakak kamu bisa kita jual. Malam harinya sebagai bentuk syukur Riko telah lulus setelah 8 tahun tinggal di SMK, ia pun mulai bagi-bagi giveaway ke para minion kampung yang selalu rese kalau lagi lapar. Bahkan perbuatan Riko auto dipuji oleh Pak Ustadz yang membuat pantat Riko auto berbunga-bunga sampai tak sengaja mengeluarkan kata-kata motivasinya sebagai bentuk penolakan menjual kakaknya untuk biaya kuliah. Ibu kamu pernah bilang katanya kamu tidak akan melanjutkan kuliah kamu. Kesuksesan bukan ditentukan dari orang yang kuliah, tapi orang yang mau bekerja keras dan juga berpikir dengan cerdas. Asik, betul. Makanya orang zaman emak bapak lu pada banyakan sukses walaupun modal ijazah SD cuy. Karena mereka pekerja keras. Di sisi lain hadirlah sosok begundal yang sempat mau dijual oleh emak Riko, di mana kedatangannya untuk tinggal kembali dengan si emak akibat di kota ini begundal bernama Ratna belum membayar tagihan kuliah yang uangnya dipakai party bersama pasukan cogil. Pulang ke sini nggak dapat apa-apa lagi. Kenapa sampai sekarang belum lulus kuliah? Padahal semua teman-teman SMA kakak di kampung ini udah lulus kuliah, Kak. Dikira kuliah lulusnya selalu barengan apa ya? Lu berhasil baikin dosen, lu punya kuasa. Keesokan harinya dengan kehadiran manusia begundal di rumah mereka, terpaksa Riko harus lebih tekun mendalami usaha peninggalan bapaknya sebagai builder perakit satelit NASA. Tapi ini Riko versi lightnya, ya cuman mampu rakit antena. Kala itu karena usahanya mendadak sepi karena simak di awal film tak bisa kerja, jadinya si Riko harus membangkitkan ide usaha kelilingnya dengan berniat jualan antena keliling. Kayaknya aku harus keliling deh, Bu. Sama kayak Bapak dulu. Antena keliling, cara bawanya gimana cuy? Nggak sekalian lu jualan parabola? Hari itu juga si Riko mulai menawari antena TV ke para warga pedalaman yang TV-nya masih banyak semut. Namun bukannya gacor yang ada... Aduh. Bu, silakan Bu. Saya perlu bohlam, tapi saya nggak punya uang. Ya kalau nggak punya uang jangan belilah bu. Aduh. Nge-custom alis bisa beli lampu doang kagak mampu. Selain simak yang kagak punya uang, ada lagi sebuah kebagongan. Saya butuh kabel antena itu, tapi kalau ditukar sama telur. Beli antena ditukar sama telur ayam. Ini warga daerah mana sih? Kala itu Riko pun bisa-bisanya mau menukar barang jualannya dengan buset dah. Ini mau sambung ayam kah? Dengan barang-barang giveaway para minion sampai membuat para minion begitu bahagia dan menyuruh Riko untuk kapan-kapan datang ke sini lagi. Kalau ke sana lagi mah yang ada rugi cuy. Masa antena ditukar sama telur? Nah ketika sampai di rumah tentunya si mak demen-demen aja barang dagangannya ditukar makanan. Mengingat dulu suaminya juga begitu niat mencari rempah-rempah malah ingin menguasai negara. Enggak dong, penjajah dong. Tapi saat Ratna datang ia pun langsung marah-marah. Emang ini zaman batu? Pakai cara barter segala. Akibat tak terima adiknya menjalani sistem barter. Lagian zaman udah modern.
Masih aja pakai barter, ya 1-2 orang gak apa-apa lah ya. Ini semua warga, gak ngotak. Di sisi lain ada seorang begundal bernama Agus, ya karena Agus nama yang cocok jadi begundal, di mana kedatangannya untuk menanyakan keluh kesah seorang minion lalu memberikan mereka solusi yang begitu mantap jiwa. Udahlah ganti parabola aja. Tapi saya lagi nggak ada duit. Gadein sawahnya ke saya. Beli parabola sampai gadein sawah, otak minion di episode ini masih tahap pembuatan atau gimana sih? Kala itu si minion pun sempat menolak, tapi Agus tetap berusaha meyakinkannya. Percuma punya sawah, tapi nggak bahagia. Bahagia itu sederhana guys, tapi ya nggak gini-gini juga kali sampai gadein sawah demi parabola. Alhasil si minion pun tetap menolak karena rupanya otaknya sudah berhasil berevolusi dengan tingkat kepintaran seperti manusia pada umumnya. Kan lucu kalau saya harus kehilangan sawah gara-gara nggak bisa bayar parabola. Tumben ada yang pinter cuy. Tak berselang lama datanglah Rico yang berhasil memberikan solusi si minion dengan menggunakan keahliannya. Ini mah cuma reflektornya aja yang kedor Pak Edi. Oh gitu, Gam. Saya kencengin dulu ya. Iya, Gam. Dan setelah berhasil mengencangi baut-baut antenanya, semut di TV Minion pun seketika hilang. Widih, nonton Indosari. Biasanya paling TPI nonton Sunggokong. Nah, selagi Rico GB pahala dengan cara membantu para minion yang kesusahan, ada kakaknya yang sibuk GB dosa berniat menjadi top global pendosa mengalahkan para begundal Azabnger dengan menghasut emaknya untuk menjual sawah demi ini begundal bisa bayar kuliah dan party lagi bersama pasukan Cogil. Mending sawah kita jual aja. Aku takut telat bayar kuliah. Dia pulang ke kampung nungguin uang buat bayar kuliah. Lah, terus dia kagak kuliah gitu? Ah sudahlah. Namun Rico yang baru pulang, ia pun langsung menolak mengiklankan sawah bapaknya di Shopee Food. Hingga terjadilah peraduan cangkem sampai-sampai Sima harus jadi wasit sebelum ada yang terbenetkan. Kamu itu anak kecil. Kamu mau berperan sebagai kepala keluarga di sini. Loh, peran laki-laki kan emang gitu kalau bapaknya udah meninggoy. Kembali ke Agus yang membegundal gandulkan, kala itu ia pun kedatangan seorang customer yang marah-marah akibat baru beli barang sekitar 1 detik langsung rusak. Kan kamu bilang ini dapat garansi 1 tahun. Yaudah, saya minta servis gratis. Servis gratis enak aja. Terus apa gunanya garansi, kocak? Mendengar ada keributan, datanglah minion yang otaknya sudah berevolusi, di mana ini minion merekomendasikan temannya untuk menyervis barang-barang di tempat Rico, karena setiap barang yang berpenyakitan Rico lah solusinya. Asik. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu tolong digantiin ya. Saya tungguin di sini. Ini Pak, udah selesai diperbaiki. Ternyata nggak lama ya. Iya, nggak lama, cuman 1 abad kok. Di sisi lain ternyata para masyarakat di sana banyak juga mengeluh tentang antena yang rusak. Contohnya bocil ini. Bu, ini gimana sih Bu? Antenanya rusak mulu. Yaelah bocil ML family friendly kali ya sama orang tua. Jadinya si Rico yang baru aja mau melahap seisi alam semesta, ia pun harus keluar menggebek palanya lagi sebelum si bocil menjelma menjadi malin kundang dan dikutuk memakai semen 3 roda. Antena TV-nya rusak. Saya belum ada uang buat dandanin. Dari awal film sampai sekarang nih, warga di sana selalu bilang gak punya uang cuy. Apakah pihak TV sedang memberikan kenyataan ya? Bukti bahwa kemiskinan sangat meningkat di Wakanda? Acuaks. Si Rico yang suka bagi-bagi giveaway, ia pun menggiveawaykan antena TV-nya agar si bocil bisa menonton Siva the Movie. Namun beroja berbuat kebaikan, datanglah sebuah kejahatan yaitu ini begundal dengan mengolesi tangga Rico. Hasil saat Rico mau turun, ia pun auto menggedik sebuah beton hingga mengejutkan sisi rumah. Apalagi ketika Rico ditransfer ke rumah sakit menggunakan jasa Pak Ustadz. Anak ibu mengalami keretakan pada tulang ekor. Buset, ngeri cuy kalau udah masalah tulang ekor. Mendengar itu Pak Dokter pun disuruh menambal tulang ekornya dengan semen 3 roda dan untuk masalah dana Sima harus mengikhlaskan sawahnya dijual. Tapi setelah sawahnya laku dijual oleh Pak Ustadz, datanglah begundal Ratna ke sana untuk menilap sebagian uang karena baginya hasil penjualan sawah harus dibagi 2, 1/4 untuk Rico dan sisanya untuk Ratna. Wah, adil sekali bukan? Nah setelah 1 minggu kemudian akhirnya Rico bisa berjalan kembali walaupun jalannya seperti orang habis sunatan. Di mana beroja pulang, Pak Ustadz pun memberikan giveaway surat dari Universitas Ratna yang isinya telah mengekik Ratna karena saking gobloknya tak bisa diajari sama sekali.
Membaca itu, Riko pun langsung menelpon orang dalam di kampus Ratna dan berhasil mengetahui Ratna menjadi goblok akibat kebanyakan goyang ajojing ditambah tak pernah mengikuti pelajaran selama 1 tahun. Temannya Karyanti udah saya hubungin, Pak. Emang bilang kalau misalkan Karyanti udah gak kuliah selama 1 tahun. 1 tahun kagak kuliah, itu uangnya dipakai apa cuy? Kala itu Riko dan Pak Ustadz pun harus berflikar ke rumah teman Ratna yang begitu membuat Ratna terbagongkan tapi tetap santuy. Karena kata Ratna, uang perkuliahan dan uang penjualan sawah sudah ia gunakan untuk membuat bisnis skincare tanpa voice note-nya kebocoran. Karena sekarang aku lagi ada usaha bisnis sama teman aku dan aku ditunjuk sebagai direktur. Widih, langsung jadi direktur. Tapi tinggal nebeng sama temen. Mengetahui kakaknya udah lebih sukses katanya. Kini Riko pun berjualan agar bisa sukses juga. Namun sayangnya The Lord of Sutradara malahan menghadirkan para customer yang begitu nggak ngotak. Kalau saya mau antena ada nggak, A? Tapi tukernya sama jagung. Buset dah, ngajakin barter antena sama jagung kacang panjang. Ini antena warga di sana pada kenapa dah? Melihat para minion memberikan barteran yang tidak masuk akal membuat toko di sebelahnya yaitu Agus The King begundal menjadi iri. Sehingga saat Riko sedang ke WC datanglah Agus ke sana untuk menggebe dosanya dengan mengolesi lem kematian ke barang elektronik servisannya. Alhasil saat customernya datang untuk mencoba, Pak, coba nyalain ya. itu konslet apalagi main petasan cuy. Ia pun langsung meminta ganti rugi dan barulah si Agus datang dengan teknik marketingnya. Ini decoder baru. Ya, anggap aja permintaan maaf dari Agam. Maksudnya permintaan maaf dari saya itu apa ya, Kang? Saya udah menyelesaikan masalah kamu. Sekarang kamu bayar decoder tadi. Wah, cerdas sekali bukan? Nah, keesokan harinya Riko pun kembali menggebe cuannya ke para minion. Kalau udah bisa diperbaiki, anak saya bisa makan lagi. Anak ibu makan antena kah? Di sana Riko pun mendapatkan banyak orderan karena bisa-bisanya seluruh warga antenanya tiba-tiba bermasalah. Makanya bu, pakai setup box. Bahkan seluruh bapak-bapak datang ke toko Riko hanya untuk membeli antena. Hingga menimbulkan rasa iri yang menggebu-gebu terhadap 2 begundal ini. Gara-gara anaknya Buma yang ngasih servis gratis ke warga. Bisa-bisanya itu anak main curang kayak gitu. Sejak kapan sedekah sama dengan curang? Melihat kegeblegan dari si minion, Agus pun auto full senyum karena ada teman untuk GB dosanya. Di mana saat Riko sedang membetulkan barang customernya, datanglah Agus and the gang. Lihat sendiri kan, dia maling amplifier masjid. Dituduh maling dong. Yang langsung menyuruh para minion melesat ke rumah Riko untuk menangkapnya, bahkan langsung memberikan sebuah baku hantam secara ramai-ramai. Sampai Pak Ustadz pun harus datang untuk menjadi wasit. Saya hanya ingin membantu Pak Dhani untuk membentuk amplifier. Kalian dengar? Hah? Kalian dengar? Mencerminkan warga Wakanda ya guys ya. Gampang banget kemakan hoax. Ya walaupun cuman beberapa sih, tapi kalau dikumpulin jadi bisa melebihi warga Rohingya. Beruntung dengan hadirnya Pak Ustadz sebagai wasit, para minion yang gebleknya bukan main ini berhasil dibubarkan. Meskipun damage gedigan mereka sudah membuat badan Riko menjadi panas dingin, trauma takut terkena gedigan yang lebih ekstrim lagi. Ya contohnya Aldo stuck 500 lah ya. Namun di tengah badan yang meriang merindukan kasih sayang, datang lagi sebuah masalah yang bisa membuat Riko nambah meriang. Di mana saat emaknya membuka pintu, hadirlah kakaknya kembali ke rumah untuk meminta maaf. Karena rupanya telah ditipu usaha skincare abal-abal yang namanya asing tapi kekayaannya melebihi Bill Gates. Hasil Sima pun harus mau menerima anaknya kembali. Mukanya pakai senyum. Kukira real, ternyata pakai jurus dobleh. Di sisi lain Agus pun kembali tersaknekan melihat kegacor parahan dari toko Riko. Makanya Gus sedekah lah jadi begunal mulu sih. Hingga muncullah sebuah ide dari otaknya dengan mencoba mendekati kakak Agus. Menyuruhnya naik ke atas vario embernya yang ketika dipulangkan Ratna pun sudah membawa barang-barang seperti habis shopping. Dan itu pun membuat emaknya auto kena mental. Takut Ratna habis melakukan melihat pulang-pulang sudah bawa banyak barang. Tanyain sama dia, kamu tahu kan jajan itu seperti apa? Melihat ketakutan emaknya, Riko pun mulai mencoba mengadu cangkemnya dengan Ratna meskipun ujung-ujungnya harus diusir dari sana. Bahkan kaki Sima pun harus tersliding separuh sehingga mengharuskan Riko membuat ramuan dari sapi untuk mengurut daki-daki kaki ibunya. Singkat waktu ketika hari udah berganti skin,
Agus pun mulai mengajak Ratna mukbang bareng di sebuah kafe yang dimana Ratna tiba-tiba berkata rahimku anget buang agar Agus mau segera melamarnya. Niat GB dosa malah dapat batok charger, kurang jackpot apalagi Agus. Selagi kakaknya enak-enak, ada Riko yang sibuk cari cuan ke kampung sebelah, namun bukannya cuan yang didapat melainkan beras seperempat yang ditukar memakai lampu. Ya, saya mau beli lampu. Itu di dalam mati. Ini, saya cuma bisa kasih ini. Terima kasih ya, Bu. Setiap jualan dikasih gituan, ini Riko kapan kayanya kalau kayak gini? Karena rupanya nih Riko berjualan berkedok GB pahala, jadinya setiap keluhan warga selalu digratiskan. Andai Riko tinggal di sini, auto minta benerin PS5 gue dah nih. Baru kemarin beli casingnya doang. Nah di tengah GB pahalanya, tiba-tiba ayam jago hasil giveaway-nya pun kabur. Dan kesempatan itu pun dipakai Agus untuk mencuri sepeda ontel Riko yang Riko susah-susah dapatkan memakai cheat polisi baik. Alhasil Riko pun harus pulang dengan mengendarai kakinya dan baru aja sampai di rumah. Ia pun sudah terkena jurus pendoblehan yang dilakukan Ratna dengan bilang kalau maknya mau wasted karena billing tersisa beberapa menit lagi. Lalu menyuruh Riko untuk segera mentransferkan maknya ke rumah sakit agar jiwanya tak jadi menuju wallpaper lumba-lumba. Tapi karena tak hafal cheat Esoyam cara menambah uang secara instan tanpa menilep dana untuk rakyat, acuaks. Riko pun harus kehilangan emaknya malam itu juga. Ini emak meninggoy karena apa coba? Karena kesliding kaki itu kah? Kalau karena itu parah sih. Keesokan harinya setelah emaknya pergi melayang ke kursi penonton, terlihat Ratna pun begitu sedih. Kenapa kalian semua pergi di saat aku masih membutuhkan kalian? Kenapa? Ya karena lu butuh cuman uangnya doang. Dimana ujung-ujungnya si Ratna langsung mengamuk menyalahkan atas kematian emaknya ke Riko kalau perlu menyuruh Riko belajar jurus Edo Tensei. Bahkan saat pulang Riko pun harus diusir dari rumah oleh Agus dengan alasan agar kakaknya bisa menenangkan diri tanpa kehadiran adiknya. Biar saya aja yang nenangin kalian, Kia. Kamu tinggal aja di kios untuk sementara waktu. Bilang aja lu lagi mau ngecas gratis. Tapi setelah Riko menuruti kata-kata Agus, mereka berdua pun auto full senyum karena rupanya saat Riko pergi, mereka berdua pun langsung mengambil sertifikat rumah beserta kios peninggalan Bapak Riko. Hasil ketika Riko pulang ke rumah, ia pun sungguh terbagongkan melihat rumahnya udah dikunci dan kata seorang minion, rumah tersebut sudah dijual sehingga memunculkan keringat dingin di badan Riko seperti orang kebelet boker. Terlebih lagi saat mau balik ke kios. Bapak ngapain di sini? Bapak siapa? Saya pemilik kios ini. Udah sold out aja kiosnya padahal baru aja ditinggal ke rumah sebentar loh. Kios Riko pun tiba-tiba diambil alih dan kini harus tinggal di masjid untuk waktu yang cukup lama sampai menemukan kakaknya dengan cara mengendus dosanya. Nah tak berselang lama datanglah teman Riko sewaktu masih dalam kandungan, di mana ia menawari Riko loker kerja di luar negeri sebagai teknisi satelit NASA. Jadinya mendengar itu Riko langsung meminta izin ke Pak Ustadz untuk segera melamar sebagai builder di luar negeri. Kemudian setelah sekitar 5 tahun berlalu, kini Riko yang udah pulang, ia pun berhasil membeli seluruh aset yang dijual kakaknya dari sawah, rumah, kios, dan sepeda ontel. Tapi saat menanyakan tentang kondisi kakaknya yang sekarang, gelap-gelap. Pak RW tahu gimana kabar Kak Arianti? Ayo ikut saya. Kakaknya ternyata sudah menyatu dengan tanah akibat di malam pertama rudal milik Agus melesat sampai di hulu hati. Gelap-gelap, kasihan kali kamu Ratna. Oke, dari sini kita belajar bahwa tak semua yang kita ikuti akan berakhir sama, seperti contohnya Riko yang ikut-ikutan bikin usaha keliling, tapi ternyata kesuksesannya tak berada di sana, melainkan ia bisa sukses dari bekerja jadi builder di luar negeri. Maka dari itu janganlah pernah mengsamaratakan pekerjaan orang, jadi wirausaha aja jadi karyawan gak bakal bisa sukses. Belum tentu cuy, begitu juga sebaliknya. Karena intinya kita semua bisa meniru jejak orang tapi tidak dengan rezekinya. Asik.